Hadirat Bapak Ibu, marilah kita semuanya mengawali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ayat di dalam Quran surat 4 ayat 114. Sebagaimana yang saya baca tadi adalah larangan berbisik. Di ayat itu disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Napa bisikan itu? Membisik. Tiada kebaikan, semua bisikan. Ada yang baik. Di sini disebutkan illa man amara bisodakotin, kecuali bisikan mengajak orang bersodakoh. Itu bisikan yang baik. Yang kedua au ma'rufin, atau bisikan mengajak orang berbuat baik. Au islahin bainan nas, atau bisikan dalam rangka mengadakan perdamaian di antara manusia yang cekcok. Dzalika betigha amardatillah. Yang demikian itu, barang siapa yang berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika betigha amardatillah, siapa yang berbuat demikian hanya karena mencari ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajron adzima, maka kelak Allah menyatakan, berjanji kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi itu bisikan yang diperbolehkan, bisikan yang baik. Macam-macam bisikan biasanya membisik itu isinya provokator. Bisa saja membisik itu isinya mengadakan membawa keburukan, memisahkan orang dengan orang lain, atau menanamkan kebencian. Bisa saja namanya bisikan. Tetapi bisikan yang diperbolehkan oleh Allah adalah ngajak sedekah, berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian. Itu bisikan yang baik. Kemudian ada ayat di surat 4 yang sama, di ayat 148. Allah berfirman, la yuhibbul wahul jahra bisu minal qauli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an alima. Sama yang terjemahkan itu, surat 4 ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang. Allah tidak senang ucapan buruk diucapkan dengan terang, tidak senang. Ucapan buruk itu apa, Pak? Ucapan buruk itu sesuatu ucapan yang membawa orang tidak enak. Itu namanya ucapan buruk. Diucapkan karena mungkin kebencian bisa terjadi, ya. Tapi ucapan buruk juga bisa didorong oleh kejengkelan. Itu ucapan buruk. Semua ucapan buruk itu tidak disenangi oleh Allah yang diucapkan dengan terus terang.
walaupun itu dengan menyebut nama tumbuhan atau buah. Misalkan ada buah namanya buah jambu. Jambu itu kan kalau kita melihat jambu kemudian kita mengatakan, oh ada banyak jambu ini, nggak ada masalah. Tapi kalau jengkel muni jambu itu sudah ucapan buruk. Apalagi muni jambu itu nduding kancane. Jambu itu sama dengan ucapan buruk. Ada binatang Pak Bu, misalkan ada binatang ketek. Kalau bahasa mriki napa? Ketek niku. Bedes. Nggih. Bedes itu kalau ada binatangnya, kita melihat bedes banyak, keteke wake banyak, misalkan kita nduding ketek-ketek nggak ada masalah. Bedes tok no kene, nggak apa-apa. Karena banyak memang keteknya. Tapi kalau ketek atau bedes itu dialamatkan kepada orang karena jengkel, itu ucapan tidak baik. Allah tidak senang. Nduding kancane muni bedes, itu Allah tidak senang. Padahal bedes itu ya binatang. Ya. Ono mana sing jenenge binatang itu sing orang itu benci, namanya asu. Bahasa mriki napa jenenge? Kere. Nggih, asu, kere, nggih. Nuwun sewu. Iku lek banyak asunya terus ngomong asu, akeh asune nang kene, enggak ada masalah. Tapi lek muni asu itu nyebut orang, lah itu namanya ucapan yang diucapkan dengan terus terang, nduding orang ndak sukai Allah. Itu namanya meso. Tunggale meso niku apa sih artine meso? Lah gak ono sih. Nggih, artinya meso itu ada? Ndak ada. Meso. Tapi ucapan meso itu ucapan yang tabu. Karena tidak semua orang berucap seperti itu. Maka ucapan yang tabu itu Allah tidak suka. Ada yang boleh Pak Bu, ada yang boleh. Terus ya Allah ngeten, kecuali oleh orang yang dianiaya. Nah, kalau ada orang dianiaya, contohnya ada orang ditangkap, tidak salah ditangkap atau salah tangkap lah misalkan, disuruh ngaku perbuatannya, dia tidak pernah berbuat, tapi salah tangkap, disuruh ngaku perbuatannya, ya nggak bisa ngaku Pak Bu, akhirnya dicancang kursi gini, tangannya diselenting, terus tangannya dinyonyoi rokok, sakit enggak? No? Sakit kan? Maka ketika dia sakit terus meso Pak Bu, itu boleh. Ya paling tidak matamu misalkan boleh Pak Bu, meso seperti itu. Karena apa? Dia dizalimi. Di sini Allah menyatakan di akhir ayat, wa kanallahu sami'an alima. Allah adalah maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui. Mendengar ucapan tersebut, Allah maha mengetahui keadaan orang tersebut. Diapakno wong iku. Oleh karena itu kalau dianiaya diperbolehkan dia berkata yang kotor karena didolimi. Nah sekarang Pak Bu, kalau berkata kotor itu kalau sedang berpuasa ini yang tidak boleh. Oke. Contoh puasa ini Pak Bu, ada sebuah hadis
panjenengan belajar gini saja, belajar ini sudah nilainya tinggi ini. Saya beri contoh ya. Ini orang belajar di rumah Allah, termasuk membaca Al-Quran ini saja. Itu ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah dawuh gini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah. Rumah Allah ya masjid ngeten iki. Kumpul di masjid nggih kaya ngeten iki, kumpul. Kemudian mereka membaca kitab Allah, baca kitab Al-Qur'an. Ya seperti ini, Pak Bu. Ini namanya membaca kitab Al-Qur'an. Terus wayatadarasunahu. Tidak cukup membaca, tapi mempelajari isinya Quran. Mempelajari, karena Quran itu tidak cukup dibaca, Pak Bu. Kalau dibaca dia tidak akan berubah sifatnya. Dipelajari isinya untuk diterapkan dalam kehidupan. Illa nazalat alaihimus sakinatah, kecuali nazalat akan turun alaihim atas mereka as-sakinatu, yaitu ketentraman bagi mereka, tentram jiwanya, tentram keluarganya, karena dia membaca Al-Quran kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari isinya. Itu diberi pahala oleh Allah sakinah yang pertama. Kemudian yang kedua wa ghasiyat humur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah. Kalian tahu rahmat ya? Rahmat itu kumpulan dari Rahman kali Rahim. Rahman itu sifat Allah kasih sayang, tidak peduli siapapun. Yang iman dikasih sayangi, yang kafir dikasih sayangi, yang munafik dikasih sayangi, yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan juga dikasih sayang. Semuanya diberi rezeki, Pak. Semua diberi kehidupan, semua diberi kesenangan, semua diberi kenikmatan. Tidak pandang orang itu beriman atau tidak. Itu Rahman namanya. Kalau Rahim itu belas kasihan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja besok di akhirat. Kalau Rahman itu dipura semua makhluk, tapi lek Rahim hanya satu, diberikan oleh Allah satu pada orang yang takwa saja. Bapak Ibu sekalian, dua sifat ini kumpul jadi satu, namanya rahmat. Saya tunjukkan nggih, rahmat niku salah satu di antaranya. Ayam itu kalau baru telur kemudian dianggremi ayamnya, telurnya dianggremi terus menetas menjadi ayam kecil, titiknya ayam kecil. Kalau sudah keluar ayam kecil, boe ayam, Mbak Bu, induknya ayam, bagaimana sikapnya terhadap ayam kecil itu? Kalau misalkan ada musuh atau ada orang mau megang anaknya ayam, gak peduli, Pak Bu, walaupun gede ini sak gajah,
dikablok oleh ayam itu, walaupun nanti kalau diincak itu mati, kalau diinjak itu mati ayamnya, tapi gak peduli besar. Itulah namanya rahmat. Itu salah satu. Singa itu kalau ketemu kambing Bang, dimakan. Ketemu hewan sapi dimakan. Hewan apa saja dimakan. Tapi kalau singa itu diberi anak oleh Allah, mana singa punya anak, dia tidak mau makan walaupun besarnya sekambing, dagingnya seperti kambing, tapi dia tidak mau makan anaknya. Itu namanya rahmat. Orang yang mempelajari, orang yang membaca Al-Quran di rumah Allah begini, terus mempelajarinya, diberi sakinah oleh Allah, ketentraman dalam hidupnya. Yang kedua, dijanji oleh Allah akan diliputi rahmat. Yang ketiga, wa hafathumul malaikatu, dikelilingi malaikat Pak. Dikelilingi malaikat. Sayapnya malaikat itu ditudungkan begini, dengan memohon kepada Allah ampunan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Luar biasa Pak. Cuma kita itu tidak tahu. Baru kalau diberi penjelasan seperti ini kita akan tahu. Malaikat memintakan ampun pada Allah untuk orang yang belajar itu. Bahkan di hadis lain itu sebutkan, semua hewan memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu, termasuk hewan yang ada di dalam air. Semuanya memintakan ampun pada Allah. Si nomor 3, malaikat mintakan ampun. Nomor 4, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut namanya satu persatu Pak. Disebut A, disebut B, disebut C, dipamerkan di hadapan makhluk yang di sisi Allah, yaitu dikabarkan kepada malaikat yang lain. Ini makhluk saya namanya A, ini makhluk saya namanya B, ini makhluk saya namanya C, telah mempelajari Al-Quran, mengabdi kepadaku. Dipamerkan nama-nama itu. Ini kalau kita mempelajari Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran itu, orang yang belajar Al-Quran gitu, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu itu ialah orang yang belajar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik orang di hadapan Allah. Man ta'alamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Luar biasa ya. Karena itu kita kalau sudah tahu hadis seperti ini, jangan lemah Pak Bu untuk belajar Quran. Berangkat mencari ilmu itu jangan lemah, karena ini termasuk orang yang khairukum, sebaik-baik di antara kamu. Terus yang nomor 3, Quran itu kalau dibaca ngeten, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya baca Quran itu, Quran yang dibaca itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat akan datang syafi'an, memberikan syafaat, pertolongan, li ashabihi, kepada orang yang membaca Al-Quran. Ya Allah, ini dulu waktu di dunia orangnya membaca
saya membaca Qur'annya datang pada Allah. Aku mohon ya Allah berilah syafaat kepada orang tersebut. Memberikan syafaat itu pertolongan, Pak. Itu yang baca Quran. Kalau orang membaca Quran itu lancar, Pak Bu. Ini ada hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan minal kitabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, minal kitabillah, dari Al-Qur'an, falahu bi hasanatun, maka baginya diberi satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah 10. Rasulullah menyatakan ini, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tapi alif harfun, alif itu satu huruf, walam harfun, dan lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Jadi kalau membaca alif lam mim dapat 30. Dapat 30. Bagaimana kalau orang baca begini? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pirang huruf itu? Baca sekian huruf. Satu huruf dinilai 10. Kalau 100 huruf saja Pak, sudah 10 kali 100. Itu pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita mau belajar. Harapan gini, mulut ini dipakai untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ada hubungannya dengan ini tadi, Bapak Ibu, yaitu ketika orang berkata tidak baik, ada dalam puasa itu ngeten Pak. Di hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan gini, mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah, seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, namanya puasa Ramadan. Hamba berpuasa Ramadan 1 hari. Kualitas puasanya imanan wahtisaban, hanya ingin dia beriman kepada Allah, dia beriman pada Allah, melaksanakan itu, dan wahtisaban. Wahtisaban itu menginginkan pahala dari Allah. Sapa sing poso sedina ae di Ramadan, kualitas imanan wahtisaban. Rasulullah menyatakan ini, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifah. Maka orang itu akan dijauhkan oleh Allah sehari itu, sehari. Misalkan sehari ini dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. 70 tahun tidak akan pernah masuk neraka. Puasanya karena Allah dan ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat pahala. Terus dijaga puasanya itu, dijaga ini Bu, jangan sampai ujul Bu. Janji 70 tahun dijauhkan dari api neraka. Iso ujul niku soalé. Saiki lek diitung Pak Bu nggih, sedina nggih, sedina niki
Bulan Ramadan sedina poso dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Bagaimana kalau poso ini 30 dino? Berapa? 2100 tahun. 2100 tahun Pak Bu, dijauhkan dari api neraka. Artinya orang itu tidak akan pernah masuk neraka. 2100 tahun. Bagaimana kalau orang itu umurnya 70 tahun? 70 tahun. Saya potong masa nakali 10 tahun lah katakan. Tak potong masa nakali 10 tahun gak dihitung. Lek 70 dipotong 10 karek pinten? 60. Katakan dalam satu tahunnya itu ada pahala 2100 tahun dijauhkan dari api neraka. Ya pisan-pisan ngitung pahala. Ya. Pisan-pisan ngitung pahala. Ya. Misalkan satu bulannya itu dapat keringanan dari Allah, dijauhkan dari api neraka 2100 tahun kali 70. Wah, akeh Pak Bu. 12 ratusan ribu tahun. Nggih. 2100 tahun ping 70. Gurung liya-liyane lho. Gurung liya-liyane Pak Bu. Gurung salat tahajute. Nggih. Gurung takjile, kei takjil. Gurung belum lagi yang namanya Lailatul Qadarnya. Belum lagi sedekah yang lain. Wakeh Pak Bu. Itu untuk mengganti surga. Untuk mengganti surga dibesarkan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, itu kalau dalam dalam hadis itu disebutkan begini. Lek ono wong memberi makan pada orang yang berpuasa untuk membatalkan puasa itu. Rasulullah dawuh ngeten, hadis riwayat Baihaqi ini. Man fattara shaiman. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, kana lahu itkun raqabatin. Adalah pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Besar Pak Bu memerdekakan budak itu. Abu Bakar itu beli siapa itu? Bilal Pak Bu. Bilal yang dulu asalnya disiksa oleh jeragannya itu, namanya Abu Sofyan. Itu dibeli oleh Abu Bakar itu 300 dinar Pak Bu. Dinar itu uang emas lempengan ngeten iki. Awake dhewe duwe emas sitok ae digawe kalung, gandule kalung Pak. Iku 300 lho. 300 lempengan emas. Digawe tuku Bilal. Pira iku regane? Bilal dimerdekakan. Iki ngekei fatoro. Fatoro niku memberi makan. Soiman. Terus yang kedua, wa magfiratan lidunubihi. Allah memberikan menghapus dosa-dosanya. Jadi ngekei panganan wong poso Ramadan ini Pak. Poso Ramadan yang bener. Ikut padha karo memerdekakan budak siji, nomor loro diampuni dosanya. Ada sahabat Pak Bu protes, gila. Rasulullah ditanyai, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu mayufatiru soima. Tidak semua kita ini mempunyai sesuatu makanan yang diberikan untuk orang puasa ya Rasul. Tidak semua. Qala Rasulullah dawuh gini. Yu'tillaha hadas sawaba man fattara shaiman ala malqatin labanin au tamrotin au sarbati ma'in. Dijelaskan oleh Rasulullah.
Terus si Rasulullah ngeten. Beliau menjawab, Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi manfaat rasa iman, yang memberi berbuka puasa. Pokoknya posoe dadi buka, dadi batal posoe ngoten lho. Alamat qatil labanin, walaupun hanya seteguk laban susu, masa ceglok ikut podo karo memerdekakan budak dan nomor loro diampuni dosa. diampuni dosanya, hanya seceglokan. Atau itu suruh milih Bapak, tamrotin atau sebutir kurma, atau wis gak atik susu saiki, kurma siji ae, siji Bapak. Au sarbati ma'in, atau minuman seteguk air. Atau Pak Bu, tapi lek kabeh ono ya gak apa-apa. Ono susu, ono napa? Kurma. Niki. Ono tamrotin, terus ono air. Itu berarti ono kabeh niku jenenge. Niki atau saja Pak Bu. Sama dengan dia memerdekakan budak. Yang kedua, dia diampuni dosanya. Wareg dak kira-kira lek kurma siji? Wareg dak? Belum, siji Pak Bu. Baru wareg iku hitungannya gak siji. Sak piring kurma. Iku baru wareg. Nggih ya. Hadise gak leren kok kene. Rasulullah dawuh ngeten. Wa man asba'a shaiman, maka barang siapa memberi makan shaiman, orang yang berpuasa hingga kenyang Mbak Bu. Nah, iku mang nek kurma siji ya gak kenyang Mbak Bu, kurang. Iku lek kenyang berarti sak piring kira-kira. Utawa tambahi Bu. Ya, kenyang iso sak piring ditambah maneh jenenge imbo Mbak Bu. Tanduk. Lek wong ngekeki panganan iso wong iku wareg sing poso niku. Kana lahu maghfiratan, adalah orang itu diampuni lidunubihi, dosa-dosanya. Oh, sing ngekeki iku diampuni dosanya siji. Wasaqahu Allahu min haudi sarbatan la yatma hatta yadkhulal jannah. Lalu Allah nanti akan memberikan minuman. Okay. Allah memberikan minuman dari telagaku. Rasulullah menyatakan gitu. Telaga Rasulullah itu namanya Telaga Kausar. Besok di Maksar itu ada Pak Bu, namanya Telaga Kausar. Sing dikei minum hanyalah orang-orang yang takwa saja, yang tidak takwa ndak. Mau kafir gak dapat. Walaupun tuh cadangan airnya banyak. Hanya diberikan kepada orang yang takwa saja. Termasuk orang yang memberi makan orang berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian, begitu diberi minum dengan Telaga Kausar itu, dia tidak akan pernah haus hingga masuk surga, sampai dia masuk surga. Begitu pahala yang telah diberikan oleh Allah. Wa kana lahu misru ajrihi min ghairi ayyang kuso min ajri syai'ah. Dan ditambah lagi oleh Allah, baginya misru ajrihi, dapat pahala puasanya seperti orang yang berpuasa itu. Misalkan saya punya pisang ya, punya pisang, kula dom, ono pisang 5. Satu orang saya beri satu, dimakan pisangnya batal posone. Saya dapat pahala puasa saya. Niku wow, dijauhkan dari api neraka berapa?
70 tahun. 70 tahun. Saya dapat pahala puasanya orang 5 ini yang saya beri pisang. Rasulullah menyatakan, min ghairi ayang kuso min ajri syai'ah, yang tidak mengurangi pahalanya orang yang diberi, Pak. Jadi orang yang berpuasa tadi pahalanya tetap dia mendapatkan pahala puasa, tapi yang memberi oleh pahala puasa dewe ditambah pahalanya puasa orang yang diberi makan. Subhanallah. Ini obral temenan, Pak. Pahala diobral. Tidak ada bulan seperti ini dalam 1 tahun kecuali hanya ada di bulan Ramadan. Karena itu pantas dulu pernah Rasulullah naik mimbar begitu, malaikat Jibril datang, ya Rasul, celaka orang yang hidupnya bersama dengan Ramadan tetapi pada akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah sama mengatakan amin begitu. Setuju? Rasulullah setuju? Iya, setuju aku, bahasaku loh, Pak. Wong urip nak Ramadan tapi pada akhirnya tidak mendapatkan pahala Ramadan sama sekali, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Disetujui Rasulullah. Amin. Soalnya apa? Banyak Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa itu dia tidak mempertahankan puasanya. Dia mempertahankan puasanya. Contohnya ya. Contoh, ono hadis riwayat Abu Daud. Pertama ya, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka 1 hari saja, 1 hari. Berbuka 1 hari ini artinya gak poso, Pak Bu. Ndak poso, sedina gak poso. Min Ramadana, dari puasa Ramadan. Dia ndak poso Ramadan. Min ghairi ruhsatin, yang bukan rukhsah. Dia tidak puasa, bukan rukhsah. Karena ada orang yang berpuasa itu mokel, itu rukhsah ada, Bapak. Siji wong loro iku mokel ae, rukhsah iku jenenge. Rukhsah niku keringanan. Nomor loro wong lunga. Lunga ado mboten ten pasar mriki mboten. Engko lunga nang pasar kuno ae terus aku mokel apa aku nang pasar. Iku gak ono alasane, Pak Bu, nggih. Oh nang pasar mlaku lho iso. Nggih, dadak mokel. Mboten lunga niku jenenge, metu ngono tok ae. Nek panjenengan kepengin mokel, gak apa-apa. Tapi syaratnya kudu lara dhisik. Loro nemen, Pak Bu. Gak oleh loro Pak panu, loro kadas, gak oleh, Pak Bu. Watuk. Loro watuk wis mokel, gak oleh. Loro nemen, gak iso apa-apa. Nah iku baru oleh mokel. Niku niku rusak. Utawa lunga. Silaturahim nang ngene Solo kono misalkan. Dina iki gak poso, gak apa-apa. Mboten dosa maksudnya. Cuma dikon ganti ngoten. Lah, di sini kalau ada orang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan bukan rukhsah. Rakhasahallahu, yang diberi rukhsah oleh Allah lahu baginya, lam yaqdi anhu siyamud dahri. Maka untuk gantinya, Pak Bu, tidak cukup sebagai gantinya puasa 1 tahun seluruhnya. Berarti bendino poso marini riyo niku, bendino poso sampai pendak poso maneh. Gawe nyaur sedina gak poso niku, Bu. Gak cukup. Gak cukup niku, gak nyucuk, Pak Bu. Ngertos nyucuk ya panjenengan. Napa nyucuk niku? Napa? Enggak banding, Pak Bu. Gak poso sedina. Sing bukan rukhsah. Tapi nek rukhsah diganti bulan lain. Misalkan gak poso 3 dina, gak apa-apa. Diganti bulan lain karena dia sakit.
Cuma pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Hanya menggugurkan saja, gantinya 3 hari itu di hari lain. Wah gak enak Bapak. Enakan poso ae. Oh yo barengannya akeh. Enakan ngono. Ini yang berbuka. Kemudian ada apa? Rasulullah menyatakan begini. Ketika orang berpuasa berkata buruk, dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi disebutkan begini, malam yada qaula zura wal amala bihi falaisallahu hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perkataan atau perbuatan buruk, tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan buruk ketika bulan Ramadan Bapak, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya orang itu, tidak butuh. Yang hanya meninggalkan makan dan minum, gak butuh. Fi ayyada ta'amahu wa sarabahu, dalam dia menahan tidak makan dan tidak minum, gak butuh. Lek ucapane tidak baik, perbuatannya tidak baik. Ono Pak Bu modele wong ngeten, mumpung bulan Ramadan kok bengi kena ge camilan, budanan tebu-tebu Pak Bu, ngetoki tebune wong jrek-jrek teko terus dicancang, digomule, dipikul sak kolong gomule. Niku jenenge napa? Mencuri. Napa? Mencuri. Nyolong kan? Nyolong tebu. Lah wonge lho poso. Jare kok bengi kena camilan jarene. Allah ndak butuh posone wong iku. Berarti kalau dia nyolong, selesai sudah, ndak ada apa-apanya. Podho karo nggak poso. Siji. Nomor loro. Ini asyamu junnatun. Yang namanya puasa itu terus Rasulullah adalah tameng. Tameng ini kenapa? Perisai. Enak nggone perang nu dekek tangan ini. Misalkan ada pedang nu diarahkan begini ke atas, pedangnya ndak kena kepala, itu tameng. Kalau pedangnya ditusukkan di bawah ke bawah begini, tamengnya, pedangnya kena tameng, tak kena dirinya. Jadi puasa itu sama dengan tameng. Tameng itu kalau bahasa sini misalkan kita duduk di sini Bapak, tidak kepanasan dan tidak kehujanan, maka ini junatun namanya. Ini namanya tameng, pelindung. Puasa itu pelindung hidup. Malam yakrigha, selama tidak dirusak. Ada sahabat mengatakan ini, heran kan, gila ya Rasul, masa ada orang punya tameng, tamengnya dirusak sendiri ya Rasul? Ada. Lalu orang itu bertanya gini, kaifa yakrikuha ya Rasul, bagaimana cara merusaknya? Qala, Rasulullah dawuh, yakdibu au ghibatun, kamu dusta atau kamu hibah. Loro kamu. Kamu dusta, pahala puasamu hapus. Kamu hibah, pahala puasamu hapus. Rasulullah terus tanya begini, atadruna mal hibah? Tahu kamu namanya hibah itu? Apa hibah itu? Qalu, qalu, mereka menjawab ngeten, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Saya tidak tahu ya Rasul, karena belum ada pelajaran hibah. Hibah loh Pak Bu, bukan hibah. Tahu bedanya?
Lek riba nggih, riba ambek hiba beda. Lek hiba niku ngekei Pak Bu. Memberi, misalkan ada orang, aku duwe sepeda motor, kon tak kei sepeda motor siji. Niku jenenge hibah, bukan hibah. Tapi lek hibah niku ngeten. Dzikruka akhoka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu terhadap sebutan yang dibencinya. Contoh nggih. Ana wong ku macam-macam, ana sing lambene tipis, ana sing lambene kandel, nggih. Ana sing kandel ndower. Halo? Ana wong duwe lambe kandel ndower, niku jenenge napa? Domble. Bahasa mriki domble. Lho wis ketok temen domble anjene. Dadak ana wong mlaku, Pak Bu. Awake dhewe tengok-tengok ngene. Dadak ono, arek iku lho domblene kok tau men-men ngono kuwi. Sampak kaya ngono lho, iku kantepen iku. Lambene kaya lambene kuda ngono ae. Domble. Nuwun sewu. Nek krungu wonge apa? Muring-muring. Iku ghibah. Kalau dia sedang berpuasa, batal pahala puasa. Halo. Sehari dijanji berapa tadi? Dia jauhkan dari api neraka 70 tahun. 70 tahun. Hari itu ngomong wong domble. Langsung dicabut oleh Allah. Gak sido. Maghrib, Bu. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.